Nice day, halo kelas 4. Kembali lagi di video pembelajaran ini kita akan belajar bilangan pecahan, yaitu mengubah pecahan biasa dan pecahan campuran. Sebelum itu, Pak Putra mau tanya dulu, bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga masih semangat ya untuk belajar matematika. Nah, mengubah pecahan biasa dan pecahan campuran ini adalah materi matematika kelas 4 yang akan dibahas bersama Pak Putra SD Alam Anak Prima. Tapi sebelum itu, Pak Putra ingatkan untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, sudah siap semuanya untuk belajar? Nah, minggu lalu di video pembelajarannya kita sudah belajar tentang jenis-jenis pecahan. Ternyata berbagai jenis pecahan itu bisa kita ubah-ubah ke jenis pecahan yang lainnya. Nah, langsung saja. Yang pertama, kita akan mengubah pecahan biasa. Yang pertama akan kita ubah ke pecahan campuran. Pecahan biasa yang bisa diubah ke pecahan campuran yaitu yang pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Nah, cara mengubahnya dengan kita membagi dengan pembagian bersusun ke bawah. Pernah? Oke, kita ingat kembali ya. Contohnya di sini. Ubahlah pecahan 8/5 ke bentuk pecahan campuran. Sudah betul ya, di sini ada 8/5. 8 sebagai pembilang sudah lebih besar daripada penyebut. Nah, di sini berarti kita membacanya dengan 8 dibagi 5. Kita bikin dengan pembagian bersusun. Seperti ini bentuknya, masih ingat? Nah, 8 yang dibagi, maka 8 yang di dalam, sedangkan 5 yang sebagai pembagi kita taruh di luar. Di sini 8 dibagi 5 itu mendapat hasil 1, kita taruh di atas. Kemudian kita kembalikan 1 dikali 5, kita taruh di bawahnya angka 8. Kemudian kita kurangi 8 dikurangi 5, hasilnya 3. Nah, di sini 1 ini sebagai hasil bagi, yang 3 sebagai sisa. Di sini sudah kita bisa ubah ke pecahan campuran. Nah, bentuk pecahan campuran itu adalah hasil bagi, kemudian sisa di atas per pembagi. Berarti hasil baginya adalah 1. Kemudian sisanya adalah 3. Dan pembaginya sama, yaitu 5. Sehingga 8/5 sama dengan 1/3/5. Bagaimana? Mudah kan? Sudah menjadi pecahan campuran. Oke, berarti di sini kita harus bisa untuk membuat pembagian bersusun ke bawah. Nah, berikutnya di pecahan biasa kita akan ubah ke pecahan desimal. Ini bisa menggunakan dua cara. Yang pertama dengan membuat penyebut pecahan itu ke kelipatan 10, bisa 10, 100, 1000, dan lain sebagainya. Contohnya, ini ada 3/5. Pecahan biasa kan? Kita ubah ke desimal. Berarti kita ubah penyebutnya menjadi kelipatan 10, karena 5 berarti 10 saja. Ini kita kalikan 2. Karena penyebutnya dikalikan 2, berarti pembilangnya juga harus dikalikan 2. Nah, sehingga pembilangnya adalah 3 dikali 2 dan penyebutnya 5 dikali 2. Sehingga 3/5 itu sama dengan 6/10. Coba kita ingat kembali. Kemarin kalau di pecahan desimal yang penyebutnya 10 berarti di belakang koma ada 1 angka. Menjadi 0,6. Gimana? Mudah kan? Oke, tetapi tidak semua penyebut itu bisa kita jadikan ke per 10 atau per 100 atau kelipatan 10 yang lainnya. Makanya ada cara yang kedua, yaitu dengan pembagian bersusun ke bawah. Ya, betul, seperti kita membuat pecahan campuran tadi, tetapi ini harus kita habiskan. Contohnya masih sama, 3/5 ke pecahan desimal. Kita buat
5-nya ada di luar, 3-nya di dalam. 3 sebagai yang dibagi, 5 sebagai pembagi. Nah, di sini 3 dibagi 5, apakah bisa? Ya, 3 bagi 5 tidak bisa, makanya di sini hasilnya adalah 0. Kemudian 0 dikali 5, 0. Kemudian 3 dikurangi 0, hasilnya adalah 3. Nah, nanti hasilnya akan sama terus, makanya kita harus pinjam 0 menjadi 30. Karena kita pinjam 0, berarti di hasil bagi kita tambahin koma. Nah, di sini baru kita bagi, 30 bagi 5, hasilnya adalah 6. Kemudian kita kalikan 6 dikali 5 dikali dengan pembaginya, ya hasilnya 30. Kita kurangi 30 dikurangi 30, 0. Oke, bagaimana hasilnya? Sama kan? 3/5 itu dalam bentuk desimal adalah 0,6 sebagai hasil bagi. Mudah ya? Bagaimana? Mudah yang cara 1 atau cara 2? Nah, oke. Jadi 3/5 sama dengan 0,6. Untuk berikutnya kita akan mengubah pecahan biasa ke pecahan persen. Masih ingat pecahan persen kemarin adalah per 100, berarti penyebutnya harus kita ubah ke 100. Nah, contohnya ini ada 3/4, kita ubah ke persen. Berarti 4 ini harus kita kalikan berapa biar ketemu 100? Ya, kita kalikan 25. Karena penyebut dikali 25, maka pembilang juga harus dikali 25. 3 dikali 25 dan 4 dikali 25, sehingga menjadi 75/100. Artinya 75%. Mudah kan? Intinya kalau persen itu penyebutnya kita jadikan 100. Nah, itu tadi di pecahan biasa, masih mudah kan? Nah, sekarang kalau kita ubah dari pecahan campuran ke berbagai bentuk jenis pecahan yang lainnya. Yang pertama, pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Di sini ada 32/5. Caranya yang pertama kita harus memisahkan antara bilangan bulat dan pecahannya. Nah, di sini 3 itu sebagai bilangan bulat, 2/5 sebagai pecahan biasa. Kemudian kita akan menggunakan perkalian dan penjumlahan. Ketentuannya yaitu nilai pembilang atau yang di atas itu kita kalikan bilangan bulat dengan penyebutnya. Berarti kalau di sini 3 dikali 5. Kemudian setelah itu, setelah kita kalikan, hasilnya kita jumlahkan dengan pembilang, yaitu 2. Berarti menjadi 3 dikali 5 ditambah 2. 3 dikali 5, 15. Ditambah 2 menjadi 17. Oke, kemudian untuk penyebutnya itu sama dengan pecahan campuran. Pecahan campuran tadi, penyebutnya di soal ini adalah 5. Berarti di sini pecahan biasanya adalah 17/5. Jadi 32/5 sama dengan 17/5. Bagaimana? Mudah kan? Nah, tinggal kita kalikan dengan penyebut, kita tambahkan dengan pembilang. Kemudian penyebutnya masih sama. Oke, berikutnya dari pecahan campuran akan kita ubah ke desimal. Nah, ini caranya juga mudah. Kita ubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Kalau sudah ke pecahan biasa, kita ingat lagi tadi dari pecahan biasa ke desimal. Caranya sama. Oke, bisa pakai perkalian atau pembagian bersusun. Yang pertama, ini ada 1/4. Kita ubah ke desimal. Kalau kita ubah dulu ke pecahan biasa, berarti 1 dikali 4 ditambah 1, yaitu 5. Berarti pecahan biasanya 5/4. Di sini bisa kita ubah dengan perkalian biar menjadi pecahan desimal. Caranya berarti 4 ini biar menjadi kelipatan 10. Oke, kita jadikan 100. Berarti kita kalikan 25, sehingga 5 dikali 25 per 4 dikali 25. Pembilang dan penyebutnya sama-sama dikali 25. 5 dikali 25 itu 125. 4 dikali 25 adalah 100, sehingga menjadi 125/100. Nah, karena per 100 berarti di belakang koma ada 2 angka, yaitu 2 dan 5. Menjadi 1,25. Ini yang dengan perkalian. Bagaimana dengan pembagian bersusun?
Oke, kita tetap pakai pecahan biasanya 5/4. Berarti di sini 5 yang ada di dalam sebagai yang dibagi, kemudian 4 di luar sebagai pembagi. Oke, kita mulai dari 5 dibagi 4, hasilnya 1. 1 dikali 4, 4. Kita kurangi, maka bersisa 1. 1 tidak bisa dibagi 4, maka kita pinjam 0. Karena pinjam 0 berarti di atas harus bertambah koma. Sekarang baru bisa kita bagi. 10 dibagi 4, hasilnya adalah 2. 2 dikali 4 yaitu 8. Kemudian kita kurangi, hasilnya adalah 2. 2 nggak bisa kita bagi 4, makanya kita pinjam 0. Oke, dipinjam 0 yang kedua nggak perlu dikasih koma lagi, cukup 1 kali. Kemudian 20 dibagi 4, hasilnya adalah 5. 5 dikali 4, 20. Nah, kita kurangi, 20 kurangi 20, 0. Oke, bagaimana? Sama kan? Baik dengan perkalian atau pembagian bersusun. Jadi, 1/4 itu kalau dijadikan desimal menjadi 1,25. Terakhir, kita akan mengubah dari pecahan campuran ke persen. Caranya sama, kita ubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Kemudian kita jadikan penyebutnya bernilai 100. Contohnya ada 33/10. Berarti kalau kita ubah ke pecahan biasa menjadi 3 dikali 10 ditambah 3. 30 ditambah 3 menjadi 33/10. Berikutnya kita ubah pecahannya menjadi per 100. Oke, berarti kalau 10 biar jadi 100 harus kita kalikan 10. Berarti pembilangnya juga kita kalikan 10 menjadi. Nah, berarti di sini 33 dikali 10 itu adalah 330. 10 dikali 10 adalah 100. Sudah per 100. Berarti kita baca ke persen menjadi 330%. Oke, mudah kan mengubah ke persen? Intinya kita ubah penyebutnya menjadi 100. Oke, sudah selesai materi kita di video pembelajaran kali ini. Terima kasih anak-anak. Berikutnya kita adakan meeting kelas untuk review dan membahas materi ini ya. Selamat belajar anak-anak.